Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Pagi hari ini kembali seperti hari di mana kita seperti biasa memuji menyembah Tuhan. Sebelum kita beraktivitas pagi hari ini, kita mau senangkan hati Tuhan Yesus, sumber kehidupan, sumber kekuatan. Mari saudara kita berdoa, kita mau lebih dalam lagi mengasihi Tuhan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur pagi hari ini kami boleh kembali Tuhan dalam mesbah doa pagi kami, Tuhan, mencari wajah-Mu Tuhan Yesus. Pagi hari ini bersama dengan anak-anak-Mu kami berkumpul datang sujud menyembah-Mu Tuhan, serta membawa korban syukur kami lewat pujian penyembahan kami. Biarlah ini menjadi kesukaan bagi-Mu, memuji memuliakan nama Engkau Tuhan Yesus, karena Engkaulah sumber hidup kami, sumber keselamatan kami. Sebelum kami Tuhan memberikan persembahan kami, pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan, biarlah Tuhan boleh menjadi asap dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa dan kelemahan kami, supaya apa yang kami perbuat Tuhan, bukan hanya kami memuji menyembah-Mu Tuhan, tapi dari dasar hati kami, karena kami sungguh-sungguh ingin mengasihi-Mu, ingin mencari-Mu Tuhan Yesus, karena ingin Tuhan menyenangkan hati-Mu, karena Engkau sumber kehidupan kami, sumber keselamatan kami. Hanya Engkau Tuhan saja yang kami tinggikan, kami senangkan Tuhan. Nama-Mu dipuji ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat berkat-Mu, kasih-Mu. Haleluya. Dan kami dah izinkan iblis mengganggu mesbah doa pagi kami, mencuri hati pikiran kami pada hari ini, mencuri Tuhan Yesus, Bapa Tuhan, damai sejahtera kami, sukacita kami dalam mencari-Mu, memuji menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga tidak ada satupun kuasa iblis coba mengganggu, mengintimidasi, menjatuhkan dan menghalangi kami untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Kau berharga dan mulia di mataku, lebih dari emas, perak, dan permata, bahkan lebih dari semua isi dunia ini. Oh Yesus, Kau termulia. Sekali lagi katakan amin. Kau berharga dan mulia di mataku, amin. Lebih dari emas, perak, dan permata, bahkan lebih dari semua isi dunia ini. Oh Yesus, Kau termulia. Kini ku persembahkan hidupku padamu. Kini ku persembahkan hidupku padamu, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan, kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, pakailah hidupku. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan hidupku padamu, sebagai persembahan yang hidup, seluruh roh jiwa tubuh kami, kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, pakailah hidupku. Tuhan, pakailah hidup kami. Tuhan, pakailah hidupku. Pakailah hidup kami jadi terang dan garam bagi dunia ini. Tuhan, pakailah hidupku. Inilah kerinduan kami Tuhan. Inilah permohonan kami Tuhan Yesus. Kami datang memuliakan nama-Mu. Kami mau menjadi terang dan garam, oh bagi dunia yang gelap ini Bapa, sesuai dengan kehendak-Mu Yesus. Oh
menjadi alat-Mu, diutus dalam dunia ini untuk menjadi terang bagi orang yang dalam kegelapan. Kami datang saat ini memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami di hadapan-Mu, dan hanya kami memuji memuliakan nama-Mu Yesus di atas segala kehidupan dan masalah kami. Hanya Engkau Yesus, Yesus yang ku pandang dan ku muliakan di dalam hidup kami Bapa. Yesus Kau termulia, Yesus Kau teragung, hanya nama-Mu Yesus dimuliakan di atas hidup kami. Terima kasih Bapa, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu Yesus Tuhan. Kaulah keselamatanku, gembala kami yang agung. Oh, Engkaulah penolong hidup kami, Engkaulah Tuhan tempat kami berteduh. Biarlah damai sukacita-Mu menyertai kami. Haleluya Bapa, ya Ramana ya Sande, ya Rama Sande. Kami menyembah-Mu, memuji-Mu Yesus Tuhan, ya Ramana ya Ramaso. Haleluya, haleluya Bapa. Glory, haleluya, haleluya. Engkau baik, Kau gembala kami yang agung selamanya. Terima kasih Bapa, Engkau berikan keselamatan buat kami. Engkau tetap ada di dalam hidup kami. Suka duka Tuhan, kami jalani hidup ini tidak sendiri, dan kami tidak mengalami Tuhan seperti anak yatim piatu. Kami adalah anak-Mu yang utuh dan sepenuhnya. Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau menyertai kami, Engkau adalah Immanuel bagi kami. Dan biarlah kami mau menyenangkan hati-Mu, karena Engkau Tuhan Juru Selamat hidup kami, sumber kekuatan dan ketenangan. Hanya Engkau Tuhan Yesus, sumber Tuhan. Oh Bapa, perteduhan kami, damai sejahtera kami boleh rasakan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau tanggalkan semua beban dan dosa dan kelemahan kami. Kami tanggalkan di bawah kaki-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami serahkan hidup kami memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, saat kami mencari kerajaan-Mu Tuhan dan kebenaran-Mu, maka Engkau sendiri yang akan menambahkan hidup kami. Oh, tanpa kami minta dan tanpa kami, Tuhan Yesus Tuhan, oh Bapa Tuhan, meminta di dalam kehidupan kami, Engkau sudah sediakan. Kami mau senangkan hati-Mu Tuhan. Ku sanjung nama-Mu Yesus, ku sembah nama-Mu. Terima kasih Bapa, inilah pujian kami yang biarlah menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Mari saudara kita nyanyikan pujian dengan segenap hati-Mu, kita nyanyikan. Ku sanjung nama Yesus, ku sanjung nama-Mu Yesus ya Tuhan. Ku sembah nama-Mu Tuhan. Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya. Katakan sekali lagi, ku sanjung nama-Mu Yesus atas hidup kami. Yesus, ku sembah nama-Mu, ku sembah nama-Mu Tuhan. Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya. Sungguh ku tak layak Tuhan, sungguh ku tak layak menerima segala kebaikan-Mu. Engkau banyak memberikan keselamatan, pertolongan, kekuatan buat kami. Kan-Mu dalam hidupku, biarlah ini Tuhan kami balas lewat pujian dan ucapan syukur. Amin.
apa adanya. Pengampunanmu sempurna ya Tuhan di dalam kehidupanku. Ku sanjung namamu Yesus. Inilah pujian kami dari anak-anakmu Tuhan Yesus. Ku sanjung namamu Yesus, ku sembah kau Tuhan. Ku sembah namamu Tuhan. Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya. Sungguh ku tak layak, sungguh ku tak layak terima segala kebaikanmu, semuanya, segala pengampunanmu, kebaikanmu dalam hidup kami. Hidupku ya Tuhan, kau menerimaku apa adanya. Amin. Pengampunanmu sempurna di dalam kehidupanku. Sungguh ku tak layak, sungguh ku tak layak menerima segala kebaikanmu. Engkau Tuhan mengangkat kami menjadi anak-Mu Tuhan. Kanmu dalam hidup, dosa dan kelemahan kami diampuni. Oh Yesus, apa adanya. Pengampunanmu sempurna di dalam kehidupanku. Pengampunanmu sempurna Tuhan. Pengampunanmu sempurna di dalam kehidupanku. Pengampunanmu sempurna di dalam kehidupanku ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu kembali. Biarlah firman Tuhan boleh menguasai kehidupan kami, sehingga kami boleh menang di dalam kehidupan kami, mengatasi setiap godaan serangan iblis yang ingin coba menjatuhkan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Segala kuasa kegelapan roh jahat coba mengganggu firman Tuhan, sampaikan, patahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terpujilah namamu dalam nama Yesus. Kami mengalaskan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Saudara, di dalam Matius, kita akan membuka di dalam Matius pasal yang keempat. Temanya adalah menang atas godaan iblis ya. Baik, kita akan saudara membaca firman Tuhan ya. Pasal yang keempat, ayat yang pertama, kita akan membaca di sini. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis, ya. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Ya, saudara, saat Yesus, saudara, dikatakan firman Tuhan dibawa oleh roh ya ke padang gurun ya, dia dicobai oleh iblis ya. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, maka laparlah Yesus ya. Nah, di saat itulah
saudara, iblis datang untuk mencobai atau menggoda Yesus, ya saudara, supaya apa? Supaya Yesus itu jatuh ke dalam dosa, ya saudara, dan menuruti keinginannya, ya. Namun apa yang saudara Yesus lakukan saat ia dicobai oleh iblis, ya? Tatkala iblis memerintahkan kepadanya, jika engkau anak Allah, dikatakan firman Tuhan, perintahkanlah supaya batu ini menjadi roti. Yesus mengalahkan iblis dengan perkataan, ada tertulis, ya. Saudara, bagaimana kita menang atas godaan iblis? Maka yang pertama adalah, saudara, biarlah kita boleh mengalahkan, saudara, dengan firman Tuhan, ya. Firman Tuhan katakan, Yesus katakan, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, ya. Saudara, di dalam kehidupan manusia ada dua kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan jasmani, yang kedua adalah kebutuhan rohani. Ya, iblis menggoda manusia supaya manusia lebih fokus kepada hal yang bersifat daging, kepada hal yang bersifat jasmani, ya saudara, yaitu berbicara tentang roti, ya, yaitu makanan, ya saudara. Namun Yesus katakan bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, pentingnya setiap anak-anak Tuhan mengutamakan firman Tuhan di dalam hidup kita. Ya, karena apa? Saudara, iblis di akhir zaman ingin membawa manusia jauh daripada Allah, ya, dengan hal-hal yang bersifat daging, dengan hal-hal yang bersifat jasmani, ya saudara, sehingga manusia, saudara, ya, dan saya, ya, bisa lemah apabila kita mengalami kekurangan dari hal-hal yang bersifat daging atau jasmani, ya saudara. Namun Yesus mengatakan bahwa ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah, ya saudara. Dan saya, kalau engkau diuji atau digoda oleh iblis, ya saudara, dengan perkara-perkara jasmani, ya, kalau engkau anak Tuhan, kenapa engkau kelaparan, ya, mengapa engkau kekurangan? Ingatlah bahwa firman Tuhan telah menulis bahwa banyak nabi-nabi waktu di dalam perjanjian lama pun maupun dalam perjanjian baru, mereka juga pernah mengalami kekurangan, ya. Bahkan Paulus dikatakan ia mengalami kelaparan, ya saudara, mengalami kehausan, ya saudara. Dan saya, jangan kita lemah oleh karena saudara kita digoda oleh iblis dengan perkara jasmani, ya. Namun ingatlah firman Tuhan mengatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepada kita, ya. Karena itu saudara, biarlah kita boleh menang atas godaan iblis, ya, supaya saudara dan saya, ya, iman kita, saudara, kuat. Justru kita diuji melalui perkara jasmani, ya. Firman Tuhan katakan bahwa siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah, kekurangankah, mara bahayakah, atau pedangkah? Ya, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan Yesus. Ya saudara, inilah yang firman Tuhan katakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, ya saudara. Dan saya, biarlah kita boleh menang atas godaan iblis, ya saudara, sehingga ya kita boleh hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, ya. Kemudian iblis membawanya juga ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu.
Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya, saudara, iblis juga ingin menjatuhkan Yesus, ya saudara, dengan keangkuhan, kesombongan, ya saudara, untuk mencobai Allah. Ya saudara, karena itu Tuhan berkata, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Ya, walaupun iblis, saudara, mengutip sebagian dari kebenaran firman Tuhan, bahwa maksud itu semua, saudara, Tuhan Yesus katakan bukan untuk mencobai. Ya, dengan mengutip katakan, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ya, bukan berarti Tuhan katakan itu mencobai Tuhan, ya saudara. Ya, saat kita dalam bahaya, ya kemudian kita berteriak kepada Tuhan, Tuhan menolong kita, ya itu bukanlah mencobai. Tetapi apabila saudara kita lihat bahwa kalau di depan itu ada bahaya, namun kita terobos, ya saudara, itu namanya kita mencobai Tuhan. Ya, oleh karena itu Tuhan mengajar kita, jangan kita mencobai Tuhan untuk memaksakan Tuhan menuruti keinginan kita. Ya saudara, Tuhan Yesus mengalahkan godaan iblis, saudara, dengan firman Tuhan. Ya, nah saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan, dikatakan dan iblis juga membawa pula Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan segala kemegahannya, dan berkata, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ya saudara, ya iblis menjatuhkan banyak manusia dengan, saudara, dikatakan kekayaan, kemuliaan dunia ini, apa yang ada dalam dunia ini. Ya, namun Yesus, ya dia tidak pernah, ya saudara, menuruti kehendak iblis. Ya saudara, apa yang Yesus katakan, ya tatkala iblis memberikan satu syarat kepadanya, yaitu jika engkau sujud menyembah aku, ya maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Ya saudara, setiap godaan iblis, saudara, haruslah kita usir. Ya saudara, pada saat kita digodai oleh iblis supaya kita jatuh dalam dosa, yang pertama adalah kita boleh melawannya dengan kebenaran firman Tuhan. Ya seperti yang Yesus katakan, ada tertulis. Ya saudara, kemudian yang kedua adalah kita harus mengusirnya. Ya seperti yang Yesus katakan, enyahlah iblis. Ya sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Ya saudara, iblis selalu memberikan sesuatu kepada manusia dengan satu syarat, agar kita sujud menyembah kepadanya. Ya, namun Yesus mengajarkan kepada kita, saudara, apapun yang ditawarkan oleh iblis haruslah kita tolak. Ya saudara, ya walaupun saudara, ya firman Tuhan katakan, ya walaupun iblis menawarkan dunia, kerajaan dunia dengan segala kemegahannya, kekayaannya, kedudukannya, saudara, ya kemuliaannya, maka kita harus menolaknya. Ya seperti Yesus katakan, firman Tuhan mengajarkan, enyahlah engkau iblis. Ya apapun godaan saudara dan saya yang menjauhkan kita daripada Tuhan, ya biarlah kita menolaknya. Ya jangan kita terbuai dengan segala apa yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ya saudara, jangan kita terbuai, karena Tuhan Yesus mengatakan, firman Tuhan katakan bahwa dunia dengan segala apa yang ada dalamnya itu akan lenyap. Ya oleh karena itu biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, biarlah hati kita hanya melekat kepada Tuhan. Ya
hanya melekat kepada Yesus Tuhan kita, sehingga hidup kita boleh, saudara dan saya, ya, selalu berkenan di hadapan Tuhan. Tidak perlu kita khawatir akan hidup ini, apa yang kita hendak makan, minum, dan pakai, karena selama kita mengutamakan Tuhan, maka Tuhan akan memelihara hidup saudara dan saya. Ya, demikian juga jangan kita terikat hati kita oleh dunia dengan segala kemegahannya yang ditawarkan oleh iblis, ya. Saudara, karena apa? Firman Tuhan katakan bahwa dunia dengan segala kemegahannya itu akan lenyap, ya. Saudara, ya, biarlah hati kita hanya terikat kepada Tuhan dan kerajaannya, ya. Jangan hati kita melekat kepada dunia sehingga hidup kita jauh daripada Tuhan dan akhirnya kita binasa, ya. Inilah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan hidup kita supaya hati kita hanya terikat kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya penolong hidup kita, satu-satunya Tuhan dan juru selamat kita secara pribadi yang senantiasa menyertai kita sampai kesudahan akhir zaman ini, ya. Saudara, inilah firman Tuhan dan kita akan nyanyikan kembali, saudara, firman Tuhan. Kita akan menyanyikan kembali, Kau berharga dan mulia. Hanya Tuhan Yesus yang berharga dan mulia dalam hidup kita. Ya, biarlah kita hanya mempersembahkan hidup kita hanya kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau berharga dan mulia di mataku, lebih dari emas, perak, dan permata. Amin. Bahkan lebih dari semua isi dunia ini. Oh Yesus, Kau termulia. Kau berharga. Kau berharga dan mulia di mataku, lebih dari emas, perak, dan permata. Amin. Bahkan lebih dari semua isi dunia ini. Oh Yesus, Kau termulia. Kini ku persembahkan hidupku padamu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, pakailah hidupku. Katakan, kini ku persembahkan. Kini ku persembahkan hidupku padamu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, pakailah hidupku. Tuhan, pakailah hidupku. Amin. Tuhan, pakailah hidupku. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Biar kami menang atas setiap godaan iblis yang ingin menjatuhkan kami dengan kami memakai kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar firman Tuhan itu boleh menguasai hidup kami, supaya kami jangan jatuh dalam dosa, supaya kami jangan hati kami terikat kepada dunia dengan segala apa yang ada di dalamnya yang ditawarkan oleh iblis untuk membuat hati kami jauh daripada Tuhan dan akhirnya kami binasa. Terima kasih Tuhan. Setiap godaan iblis
biarlah kami seperti yang firman Tuhan ajarkan kepada kami. Kami boleh melawannya dan mengusirnya, karena itu bukan daripada Tuhan dan tujuannya adalah menjatuhkan kami ke dalam dosa. Tujuan adalah menjauhkan kami daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang paling utama dalam hidup kami. Kami mempersembahkan hidup kami sebagai korban persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan itulah ibadah kami yang sejati. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan ulurkan tangan-Mu dan menyembuhkannya Tuhan di dalam nama Yesus. Yang saat ini dalam kekurangan, kami berdoa buka tingkap langit Tuhan untuk memberkati setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, yang mengalami pergumulan dalam masalah rumah tangga, Tuhan pulihkan rumah tangga kami, biar kami boleh saling mengampuni seperti Tuhan mengampuni kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati bangsa dan negara kami ya Tuhan, khususnya dalam tahun politik tahun ini dan dalam menghadapi pemilu tahun depan ya Tuhan. Supaya bangsa kami tetap dalam keadaan aman ya Tuhan, tetap bersatu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Dan pemimpin yang akan memerintah bangsa ini adalah pemimpin yang takut akan Tuhan, yang memang berasal daripada-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saudara yang terkasih, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati saudara. Kalau saudara kau diberkati melalui mesbah doa pagi ini, saudara bisa share, bagikan kepada yang lainnya, dan biarlah nama Tuhan dimuliakan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.